Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mirnanda. Di video ini saya akan menjelaskan materi tentang media promosi. A. Produk dalam pemasaran. Aspek yang dikenalkan dalam pemasaran. Pemasaran adalah kegiatan meneliti kebutuhan dan kegiatan konsumen menghasilkan barang atau jasa, menentukan harga, mempromosikan dan mendistribusikan barang atau jasa. Aspek pemasaran ada marketing plan, menyusun marketing plan, analisis SWOT, konsep AIDA plus S, efisiensi pemasaran yang dapat menentukan harga jual produk. Marketing plan. Pertama ada where have we been, 2. Where do we want to go, 3. How do we get there. Menyusun marketing plan. Pertama, analisis situasi atau SWOT, tujuan pemasaran, strategi inti, jadwal pelaksanaan, anggaran pemasaran, dan kontrol. Analisis SWOT. Analisis SWOT adalah metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan atau strength. Konsep AIDA plus S. Di dalam setiap kegiatan bisnis harus diusahakan agar wirausahawan memperhatikan konsep AIDA plus S. AIDA plus S merupakan singkatan dari A. Attention, I. Interest, D. Desire, A. Action, dan S. Satisfaction. Efisiensi pemasaran yang dapat menentukan harga jual produk. Efisiensi pemasaran adalah seberapa besar pengorbanan yang harus dikeluarkan dalam kegiatan pemasaran menunjang hasil yang bisa didapatkan dari kegiatan pemasaran tersebut. 1. Biaya pemasaran, yang termasuk biaya pemasaran produk pertanian, yaitu biaya transportasi, biaya pengemasan, biaya penyimpanan atau penggudangan, biaya pemesanan, biaya merek dagang, pajak, dan biaya resiko kerusakan. 2. Saluran pemasaran. Jenis saluran distribusi dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Pertama, saluran distribusi langsung. Saluran distribusi yang menggunakan satu perantara, yakni melibatkan produsen dan pengecer. Saluran distribusi yang menggunakan dua kelompok pedagang besar dan pengecer. Saluran distribusi ini merupakan saluran yang banyak dipakai oleh produsen. Saluran distribusi yang menggunakan tiga pedagang perantara. Margin pasar merupakan perbedaan atau selisih antara harga penjualan yang diterima setiap lembaga pemasaran pada dua tahapan yang berurutan dalam saluran pemasaran, mulai dari produsen sampai kepada konsumen akhir. Margin pemasaran juga dapat didefinisikan sebagai selisih harga di tingkat produsen dengan di tingkat konsumen. Analisis pasar. Luas pasar bagi perusahaan tidak selalu berarti penjumlahan seluruh populasi penduduk. Dan analisis potensi pasar, yaitu bagian pasar yang mampu dikuasai oleh perusahaan apabila dibandingkan dengan penjualan seluruh industrinya, dikenal sebagai market share. Elemen dalam pemasaran. Pertama ada lingkungan pemasaran mikro, 2. Lingkungan pemasaran makro, dan 3. Lingkungan pemasaran global. B. Media promosi. Promosi adalah salah satu cara untuk memperkenalkan produk usaha kita. Dengan promosi, maka produk akan lebih mudah dikenal masyarakat dan mudah mencapai ke target konsumen. Tujuan promosi. Tujuan promosi berdasarkan rangkuman dari berbagai sumber adalah untuk menyebarluaskan informasi suatu produk kepada calon konsumen yang potensial, untuk mendapatkan konsumen baru, dan untuk menjaga loyalitas konsumen tersebut, untuk menaikkan penjualan serta laba atau keuntungan, untuk membedakan dan mengunggulkan produknya dibandingkan dengan produk kompetitor, untuk branding atau membentuk citra produk di mata konsumen sesuai dengan yang diinginkan, untuk merubah tingkah laku dan pendapat konsumen tentang suatu produk. Media promosi. A. Promosi media cetak. Ada iklan koran atau surat kabar, iklan majalah, iklan tabloid, jurnal, katalog produk, kalender, brosur, pamflet atau flyer, dan poster. Promosi media elektronik ada television advertising, radio advertising, online advertising, domain name advertising. Promosi media internet, Twitter, Facebook, Instagram, blog, marketplace, dan YouTube. Promosi media iklan luar ruangan, ada billboard, neon box, shopstick branding, baliho,
media 3D, spanduk, dan iklan tembok. Promosi media produk. Promosi media produk adalah promosi yang dilakukan melalui sebuah produk seperti tas, kaos, topi, dan lain-lain. Insight di Instagram membantu memberitahu Anda informasi penting tentang followers Anda dan postingan mana yang memiliki jangkauan dan engagement atau keterlibatan pelanggan paling tinggi. Promote. Fitur promote pada Instagram memperbolehkan Anda untuk menjadikan postingan Anda sebagai ads atau iklan di aplikasi Instagram. Berikut ini tips cerdas memanfaatkan Instagram bisnis sebagai media promosi. 1. Pilih Android dan kualitas yang bagus. Membuat akun Instagram dan gunakan nama brand jualan Anda. Lengkapi profil akun jualan Instagram yang telah dibuat dengan data yang jelas. Upload foto, gambar, video produk dengan keterangan lengkap. Pajang foto testimoni. Lakukan share and tag. Layanan respon cepat atas pertanyaan pelanggan. Iklan dengan Instagram Ads. Lakukan teknik soft selling. Perbanyak follower. Untuk promosi perlu sesekali menawarkan diskon atau hadiah dengan syarat khusus untuk menarik konsumen. Dan terakhir, amati akun Instagram yang populer. Amati, tiru, dan modifikasi. C. Strategi pemasaran. Strategi pemasaran menurut para ahli. Menurut Kotler dan Armstrong, pengertian strategi pemasaran adalah logika pemasaran di mana unit bisnis berharap untuk menciptakan nilai dan memperoleh keuntungan dari hubungannya dengan konsumen. Menurut Kurtz, pengertian strategi pemasaran adalah keseluruhan program perusahaan dalam menentukan target pasar dan memuaskan konsumen dan membangun kombinasi elemen dari marketing, mix produk, distribusi, promosi, dan harga. Analisis SWOT. Kekuatan atau strength terdiri dari kemampuan internal, sumber daya, dan faktor situasional positif yang dapat membantu perusahaan melayani pelanggan untuk mencapai tujuannya. Kelemahan atau weaknesses meliputi keterbatasan internal, sumber daya, dan faktor situasional negatif yang dapat menghalangi performa perusahaan. Peluang atau opportunities adalah faktor atau tren yang menguntungkan pada lingkungan eksternal yang dapat digunakan perusahaan untuk memperoleh keuntungan. Dan ancaman atau threats adalah faktor pada lingkungan eksternal yang tidak menggunakan yang menghadirkan tantangan bagi performa perusahaan. Fungsi strategi pemasaran. 1. Meningkatkan motivasi untuk melihat masa depan. 2. Merumuskan tujuan perusahaan. 3. Koordinasi pemasaran yang lebih efektif dan pengawasan kegiatan pemasaran. Tujuan strategi pemasaran. 1. Untuk meningkatkan kualitas koordinasi antar individu dalam tim pemasaran. Sebagai alat ukur hasil pemasaran berdasarkan standar prestasi yang telah ditentukan. Sebagai dasar logika dalam mengambil keputusan pemasaran. Dan untuk meningkatkan kemampuan dalam beradaptasi bila terjadi perubahan dalam pemasaran. Faktor penyebab terjadinya perubahan strategi pemasarannya itu siklus daur hidup produk, keadaan ekonomi panjang untuk memenuhi kondisi yang sedang berubah dalam industri, tingkat persaingan perusahaan di pasar. Konsep strategi pemasaran. Segmentasi pasar. Setiap konsumen pasti memiliki kebutuhan dan kebiasaan yang berbeda. Perusahaan harus melakukan klasifikasi pasar yang sifatnya heterogen menjadi satuan pasar yang bersifat homogen. Segmentasi pasar adalah kegiatan membagi-bagi pasar yang bersifat heterogen dari suatu produk ke dalam satu satuan pasar atau segmen pasar yang bersifat homogen. Dengan kata lain, segmentasi pasar adalah kegiatan membagi pasar menjadi kelompok pembeli yang terbedakan dengan kebutuhan, karakteristik, atau tingkah laku berbeda yang mungkin membutuhkan produk atau bauran pemasaran terpisah. Market positioning. Tidak ada perusahaan yang bisa menguasai seluruh pasar. Itulah alasannya mengapa perusahaan hanya punya pola spesifik untuk mendapatkan posisi kuat dalam pasar, yaitu memilih segmen yang paling menguntungkan. Misalnya produk Anda kaos distro, berarti segmen pasar Anda biasanya kalangan anak muda. Dan untuk itu, Anda bisa melancarkan strategi dengan membuka sebuah toko distro di kawasan yang dipenuhi populasi anak muda. Untuk positioning, Anda bisa mencoba ide membuka toko kaos distro berjalan dengan distro truck. Market entry strategi. 1. Internal development. Membeli perusahaan lain dan kerjasama dengan perusahaan lain. Marketing mix strategi.
faktor pasar, keputusan distribusi, promosi dan harga serta hubungannya dengan variabel tentang produk. Volume penjualan, kerangka marketing mix untuk beberapa varian produk. Volume penjualan yang dipengaruhi oleh saingan dan perusahaan. Jenis strategi pemasaran, direct selling, earned media, point of purchase, dan internet marketing. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.